Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Korean 666 yang berjudul Aroma Jagal Mustika. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Bagian ketiga, Mustika kedua. Keesokan harinya, tepat selepas sholat asar, Karto pergi ke rumah Oki. Sesampainya di sana, seperti biasa, Oki masih bergulat dengan kasurnya, merangkai mimpi di atas pulau kapas yang ia sebut dengan tahta. "Heh, bangun!" kata Karto yang sontak mengejutkan Oki dan membuat Oki terbangun dari mimpinya. "Asem, apaan sih? Mengganggu sekali kamu," jawab Oki yang separuh sadar. "Bangun, aku bawa kopi ini. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Serius, ini tentang Alex," terang Karto yang membuat Oki terpaksa untuk terbangun dari tempat tidurnya yang nyaman. Oki pun pergi ke belakang untuk sekedar mencuci muka dan membuat kopi yang sudah dibawa oleh Karto. Setelah selesai, kopi pun sudah bisa diminum dan dinikmati bersama. Karto mulai membuka pembicaraan dengan menyesap rokok yang ia nyalakan beberapa detik yang lalu. Katanya mau ngomong tentang Alex, tanya Oki yang mulai geram dengan basa-basi Karto. "Ini sebenarnya bukan masalah Alex, tapi masalah tadi malam," terang Karto. "Hah? Gimana? Tanya Oki menyelidik. "Tadi malam aku dituntun sama orang hitam, kayak genderuwo gitulah. Aku dibawa ke kayu putih. Dan kamu tahu apa yang aku dapatkan dari sana?" Oki hanya memandang dan menunggu Karto melanjutkan ucapannya. "Aku dapat batu, Ki, hijau warnanya, tapi nggak tahu namanya," lanjut Karto sembari melihatkan batu yang ia dapat semalam. Oki yang melihat batu itu melihat dan menyelidik, bertanya-tanya, "Batu apa itu?" "Apa itu Nogososro, Mas?" tanya Oki sembari mengamati batu berwarna hijau itu. "Upilmu itu Nogososro kok hijau? Gak tahu aku apa namanya. Yang jadi masalah bukan nama batunya, tapi isinya," kata Karto serius. "Kok panas ya, Mas? Isinya kayaknya orang besar ini, Mas," kata Oki sembari merasakan apa yang ada di dalamnya dan menggenggam batu itu. "Aku takut, Eki. Aku takut kalau ini buruk. Kalau baik sih nggak apa-apa," kata Karto sedikit memasang wajah yang cemas. Ia masih tetap takut, karena baginya jin seperti ini tidak pernah bisa ditawar-tawar. Kecuali dia sudah mendapatkan apa yang ia mau. Dan biasanya akan terlihat aslinya ketika dia sudah berbuat onar. "Kayaknya niat untuk narik merah delima di peco dibatalkan saja lah, Ki. Aku nggak yakin soalnya," lanjut Karto. "Sama, Mas. Ini kayaknya kalau dilanjutkan bisa jadi perkara ini, Mas. Tahu sendiri toh, Mas. Alek gimana anaknya? Kalau sudah punya keinginan, bagaimanapun caranya harus lanjut anak itu, Mas. Tapi ya aku juga nggak mau kalau anak itu kenapa-napa, Mas," jawab Oki sembari menikmati rokok dan kopinya, memasang raut wajah yang juga ikut cemas. "Lah ya itu, mencegahnya gimana? Anak itu kalau nggak ada kita ya bakalan nyari yang lain. Nggak inget kamu gimana dia waktu narik emas itu? Kita nggak ada, ya dia nekat sama padepokan sebelah. Emang anak itu cari perkara saja kerjaannya," ujar Karto panjang lebar. Benar sekali. Di antara mereka berlima, Alek adalah sosok yang paling susah untuk diajak kompromi.
Dan pada intinya dia sangat egois. Apapun akan dia tempuh, walau harus menahan ketakutan. Alasannya cuma satu, uang, uang, dan uang. Tak berapa lama Oki beranjak dari tempatnya dan mengambil kalender. Tepat sekali, malam nanti adalah malam Selasa Kliwon, saat dimana rakyat Dedemit keluar. "Nanti malam Kliwon, Mas," kata Oki yang datang dan membawa kalender yang diambil dari dinding rumahnya. Karto yang terkejut langsung merebut kalendernya dan memastikan kebenaran yang telah dikatakan Oki. Wajah Karto sontak berubah menjadi semakin cemas. Alex tentu saja sudah tahu tentang malam ini, dan hingga sekarang dia tidak ada muncul. Mungkinkah Alex sudah mencari teman lain untuk tetap melakukan niatnya mengincar semua pusaka yang ada di sana? "Kamu gak ada lihat Alex apa?" tanya Karto setelah menghembuskan nafas berat. "Enggak, Mas, kan aku tidur tadi," jawab Oki. "Ini harus dicegah, Ki. Kalau tidak, entah bencana apa yang bakalan terjadi," kata Karto serius. "Bencana gimana, Mas? Kok ngawur kamu itu kalau bicara?" jawab Oki. "Itu yang jaga merah delima, ular yang menjaga Peco. Waktu aku nerawang kemarin, aku didatangi sama ular itu. Masih inget kamu? Katanya dalan putus itu bisa putus karena ulah naga. Sepengetahuanku sih, satu-satunya ular yang bentuknya seperti naga ya cuma ada di Peco itu, Ki," terang Karto menjelaskan kepada Oki. "Kalau sampai Alek nekat, terus yang punya nggak terima Danau Peco itu jatuh ke desa kita. Lah, apa itu bukan bencana namanya?" lanjut Karto menjelaskan. Karto nampak sekali cemas dengan apa yang akan terjadi. Walaupun semua itu bisa saja tidak terjadi. Karto hanya takut karena ulah satu orang warga sekitar bisa menjadi dampaknya. Lagi dan lagi, Karto selalu meyakini jin tidak pernah bisa ditawar-tawar sebelum dia mendapatkan apa yang dia mau. Pikiran Karto menjadi buntu, cemas sekali rasanya. Tidak bisa lagi Karto berpikir dengan tenang jika sudah menyangkut penunggu tempat yang jelas-jelas sudah tua. Hal yang tidak diinginkan tentu saja bisa terjadi, walau kemungkinannya hanya 1%. Mendadak saja ketika pikiran Karto berkecambuk, batu yang berada di meja tiba-tiba saja bergetar dan berubah warna menjadi merah kehitaman, seperti merah darah kental. Sontak saja hal itu membuat keduanya beringsut mundur. Takut, heran, dan terkejut. Apa yang terjadi? Oki yang terperanggah melihat hal itu tidak tahu harus berbuat apa. Karto yang ikut terkejut melihat hal ganjil itu juga tidak tahu harus berbuat apa. "Kita bawa saja ke tempat Pak Men nanti malam," kata Oki yang wajahnya sangat memucat. "Ya nggak bisa, ini Selasa Kliwon, orangnya ya keluar," jawab Karto yang juga masih cemas. Oki yang mendengar jawaban itu kembali terdiam dan kembali berpikir. Batunya masih menyala berwarna merah dan masih bergetar. Tidak tahu apa yang akan terjadi dengan batu itu. Karto mengamati batu itu dengan wajah khawatir, membatin rapalan yang ia ketahui. Mata Karto mulai tertutup. Tak berapa lama, batu yang semula memerah serupa darah kini menjadi makin mengerikan. Batu itu berubah menjadi hitam kelam, pekat sekali. Melihat hal itu, Karto menjadi geram. Ia raih batu yang berada di atas meja itu. Namun hal yang lain malah terjadi. Batu itu justru seperti sedang berada dalam api yang sangat besar.
Panas sekali. Tangan Karto seakan melepuh meskipun tidak secara fisik. Ki, buang sajalah batunya. Pantat bener kok, ujar Karto memaki batu itu. Weh, gak mau mas, takut aku. Bukan hakku membuang itu mas, jawab Oki ketakutan. Dengan terpaksa Karto melepas bajunya dan mengambil dengan beralasan baju yang ia kenakan. Usahanya sia-sia. Baju yang ia gunakan untuk alas tangan juga ikut terasa panas. Udah gini aja lah Ki, batunya kamu aja yang bawa. Gak panas gak kalau dipegang kamu. Habis ini kita ke tempat Pak Men, ujarnya. Ya udah, ayo, jawab Oki. Mereka berdua pun pergi ke rumah Pak Men. Rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah Oki, tapi tetap harus menggunakan motor agar tidak terlalu lama sampai. Jaraknya hanya berkisar sekitar 1 kilometer saja dari rumah Oki. Di perjalanan, Oki serasa melihat hal ganjil. Benar dugaan Oki. Batu itu ditunggu oleh sosok hitam besar, persis seperti yang dideskripsikan oleh Karto. Oki tidak bersuara, dia hanya diam dan menunduk saja. Tidak lama mereka sampai di rumah Pak Men. Benar, Pak Men sudah berada di rumah, bahkan baru sampai di rumah. Permisi, kata Karto dan Oki mengucap salam. Mari, di dapur Kar, Ki, jawab Pak Men yang berteriak dari arah dapur. Mereka langsung masuk ke dalam dapur dan bersalaman dengan Pak Men. Baru pulang Pak, kata Oki membuka percakapan. Iya Ki, capek nyemprot tempatnya Mbah Paidan, jawab Pak Men. Sebentar, aku buatkan kopi dulu, lanjut Pak Men beranjak dari duduknya. Gak usah Pak, kita baru saja ngopi, kata Oki. Sudah, diem toh, tenang saja di sini, enak-enak ngopi, gak kalah sama punya Mbah Jum, sahut Pak Men. Sebenarnya loh Pak, kata Karto terpotong. Sudah, aku sudah tahu, potong Pak Men. Makanya ngopi dulu biar cerita bisa tenang. Kamu mau ngobrolin batu itu kan? Lanjut Pak Men menebak tujuan mereka. Oki dan Karto sudah tidak heran dengan kelebihan Pak Men yang mengetahui tujuan kedatangan mereka. Mereka hanya diam sembari menunggu kopi mereka datang. Ya, itu kopi kedua untuk sore ini bagi mereka. Jadi mau gimana? Tanya Pak Men sembari menyuguhkan kopi untuk mereka berdua. Pak Men juga tidak ketinggalan dengan kopinya sendiri. Gini loh Pak, aku bingung. Gak ada angin, gak ada petir, kok batunya menyala sendiri. Terus tahu-tahu jadi hitam begini Pak, jawab Karto menceritakan kronologi singkat dan melihatkan apa yang terjadi dengan batu itu. Pak Men memegang batunya dan tidak ada reaksi apapun darinya. Ia hanya memandang seolah mengamati apa yang ada di dalam batu itu. Batunya nggak apa-apa, isinya yang bikin perkara. Ini bisa jadi baik, ya bisa jadi buruk. Tergantung kamunya gimana, tutur Pak Men menjelaskan. Oki dan Karto hanya mengernyitkan dahinya seolah tak paham. Gimana sih Pak? Gak paham aku, tanya Karto kebingungan. Intinya batunya simpen saja, biar tinggal di sini dulu. Besok sudah balik kayak semula, jawab Pak Men mencoba meredam kebingungan Karto dan juga Oki. Oh iya Pak, ini masalah Alek. Dia mau ambil merah delima di Peco, lanjut Karto. Biarkan saja, sampai tua gak bakalan merah delima itu keluar. Nanti selepas Isya kesini, temani aku ke sana. Kita lihat mereka narik, ujar Pak Men.
Berarti dia udah dapat temen, Pak? Tanya Oki. Kok ya heran, kayak nggak tahu dia gimana, jawab Pak Men. Selepas berbincang-bincang dengan Pak Men, hari sudah hampir petang. Karto dan Oki kembali ke rumah masing-masing. Sedangkan Batu ditinggal di tempat Pak Men. Selepas azan maghrib dan menunaikan ibadah sholat, Karto bersiap-siap untuk pergi ke rumah Oki. Malam ini Selasa Kliwon, dan Alex belum juga menampakkan batang hidungnya. Itu artinya Alex juga masih bersiap-siap untuk pergi ke Aroma Peco. Malam ini cuaca sedang berbaik hati dengan warga Batu Lapang, bahkan Kayu Aro. Karto berjalan melewati jalanan setapak menuju ke rumah Oki. Semua berjalan tenang hingga ia berpapasan dengan tempat yang cukup disakralkan di desa. Sebutlah namanya bak pemandian umum. Letaknya tepat di bawah pohon besar dan kerap digunakan untuk mandi warga ataupun mandi malam untuk para murid Padepokan Langgam Jiwo. Bulu kuduk Karto terasa berdiri. Malam ini tak seperti biasanya. Namun Karto tetap mencoba tenang. Hingga dia dikejutkan dengan suara jatuh dari atas pohon. Suaranya serupa dengan jatuhnya buah nangka yang sudah masak. Merasa terkejut, Karto sempat mengeluarkan kata kasar. "Asem!" maki Karto karena terkejut. "Masih siang, gak usah menampakkan diri," gumam Karto. Ya, hari belum terlalu malam. Serasa aneh jika Karto ditakuti dengan hantu sedini itu. Selepas ia berkata seperti itu, tiba-tiba saja ada sesuatu yang menggelinding menyeberangi jalanan. Karto sempat terkejut dan memang tak penasaran karena dalam penglihatannya bentuknya bulat dan hitam. Apalagi kalau bukan kepala yang iseng melintas dan mengganggu perjalanan Karto. Suara aneh mulai terdengar. Jalanan memang terlihat sangat sepi karena Karto mencari jalan pintas untuk cepat sampai di rumah Oki. Berhubung motornya sedang dibawa bapaknya pergi bekerja. Pencahayaan hanya berasal dari lampu senter yang cukup redup. Samar-samar terlihat sosok putih menggantung di atas pohon. "Kok rame banget ya malam ini?" gumam Karto lagi. Selaras dengan gumaman Karto, sosok balutan kain putih terbang melintas jalan setapak. "Ini baru aku takut, asem!" maki Karto. Kini Karto ketakutan. Entah apa salahnya dia harus ditakuti oleh dedemit sedini ini. Karto langsung mempercepat langkahnya, ditemani dengan nyanyian Jawa yang tak tahu berasal dari mana. Gimana Sobat Horor? Penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Bagaimana nasib Oki, Karto, dan teman-teman lainnya? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!